Haleluya, haleluya, shalom saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan setiap hari. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan dan melalui doa di dalam program ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi segala pergumulan saudara, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan untuk membangkitkan iman kita. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini ya Tuhan, di mana saat ini kami kembali akan saling mendoakan. Hamba akan menopang anak-anak-Mu di dalam doa ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hadirlah Engkau di tengah kami. Sebelum kami akan berdoa bersama, kami rindu dikuatkan oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, kuatkan setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu dan kami akan berdoa bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan doa-doa permohonan kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara, terlebih dahulu saya rindu iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini saya rindu kita merenungkan firman Tuhan bersama, di mana teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara, di dalam channel ini, setiap hari kita menaikkan doa-doa permohonan saudara di hadapan Tuhan. Setiap hari saya menopang saudara di dalam doa. Kita bersama-sama rindu supaya saudara mengalami pertolongan Tuhan, mengalami lawatan Tuhan. Saudara mendapatkan jawaban doa-doa saudara. Kita bersama-sama rindu saudara yang sakit disembuhkan. Kita rindu supaya pergumulan saudara dijawab oleh Tuhan. Kerinduan saudara dijawab oleh Tuhan. Situasi saudara diubah oleh Tuhan semakin baik. Ada begitu banyak kerinduan-kerinduan kita, sehingga kita terus berdoa, bersama. Namun demikian saudara, ada hal yang begitu penting yang saya mau tegaskan kepada saudara. Kita percaya bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan mujizat. Tuhan menyembuhkan saudara, memulihkan saudara. Tetapi bukan itu yang menjadi tujuan iman kita saudara. Saya tidak mau saudara mengalami jawaban doa, tetapi tujuan iman saudara tidak tercapai. Saya tidak mau saudara mengalami mujizat, tetapi tujuan iman saudara tidak tercapai. Saya tidak mau saudara disembuhkan, tetapi tujuan iman saudara tidak tercapai. Tetapi biarlah tujuan iman saudara terlebih dahulu yang dicapai. Saudara alami, saudara capai, saudara raih, saudara terima apa yang menjadi tujuan iman saudara. Maka setelah itu saudara, baru mujizat, jawaban doa, pemulihan kita rindukan terjadi, dan itu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Yang paling utama adalah kita harus mencapai tujuan iman kita. Saya sangat bersyukur saudara, di dalam video-video yang telah diposting ada komentar-komentar para pendengar di sana, dan ada yang menyaksikan mengalami mujizat, mengalami kesembuhan, doanya dijawab. Ada yang mendoakan anaknya supaya berhasil dan anaknya berhasil. Ada yang berdoa supaya
penyakitnya sembuh dan sekarang dia sudah sembuh, sudah mulai bekerja. Ada begitu banyak mujizat-mujizat yang terjadi. Tetapi yang paling utama yang saya rindukan kepada setiap saudara yang mendengarkan video ini, yang menjadi pelanggan channel ini, saya rindu saudara harus mencapai tujuan iman saudara. Mungkin saudara bertanya, apa sebenarnya yang menjadi tujuan iman kita, pendeta? Apa sebenarnya yang harus kita capai, yang menjadi tujuan dari iman kita? Ayat ini menjawab dengan jelas, saudara, di mana dikatakan di sini bahwa ayat yang 9 dikatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi hal yang ditegaskan di sini, saudara, bahwa yang menjadi tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa kita. Jadi yang menjadi tujuan iman yang harus kita capai, yang harus kita raih adalah keselamatan jiwa kita. Mujizat, ya itu baik. Jawaban doa, ya itu baik. Berkat-berkat, ya itu baik. Pemulihan, ya itu baik. Dan itu kita terima melalui iman. Tetapi itu bukan tujuan dari iman. Itu hanya bonus ketika kita mencapai tujuan iman kita. Maka kita memperoleh itu semua sebagai bonus yang diberikan oleh Tuhan. Apa yang menjadi tujuan iman kita? Keselamatan jiwa kita. Saudara, saat ini saya mau menegaskan kepada saudara sebelum saya akan berdoa, sebelum kita akan berdoa bersama dan saya menopang saudara di dalam doa. Saya rindu menegaskan saat ini. Saya rindu bertanya, saya rindu saudara mengoreksi diri saudara. Sudahkah saudara mencapai tujuan iman saudara? Yaitu keselamatan jiwa saudara. Apa buktinya kita sudah mencapai tujuan iman kita? Itu yang akan kita belajar bersama, saudara. Iman kita kepada siapa dulu? Iman kita kepada Yesus yang mati di kayu salib. Untuk apa dia mati di kayu salib? Untuk menanggung dosa-dosa kita, supaya dosa-dosa kita dihapuskan. Kita yang seharusnya menderita, kita yang seharusnya dihukum, tapi dia yang rela mati di kayu salib supaya dosa-dosa kita dihapuskan, supaya kita ditebus, supaya kita mengalami keselamatan jiwa. Maka kita harus percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita, untuk menanggung dosa-dosa kita. Dia yang tidak bersalah dijadikan jadi salah, dia yang tidak berdosa dijadikan jadi dosa, dia yang tidak melakukan pelanggaran tetapi dia dihukum, dan itu terjadi karena kitalah yang berdosa. Karena kitalah sehingga dia disalibkan. Jadi saudara, dia mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita. Dan itu akan terjadi ketika kita percaya bahwa dosa-dosa kita sudah dia tanggung di kayu salib. Dan kemudian saudara, setelah kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita percaya bahwa dosa kita sudah ditanggung di kayu salib. Kita percaya pada Yesus sebagai Juru Selamat kita dan Tuhan kita. Dalam kita menjalani hidup kita, apa yang harus kita lakukan sebagai bukti kita telah mencapai tujuan iman kita? Itu yang ditegaskan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 8 dan 9 ini, saudara. Dikatakan di ayat 9 tadi, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Petrus berkata kepada penerima suratnya bahwa mereka telah mencapai tujuan iman mereka, yaitu keselamatan jiwa mereka. Dan Petrus memberi penjelasan, Petrus menegaskan apa saja bukti mereka telah mencapai tujuan iman mereka. Dikatakan ayat 8, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Lalu lompat ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Jadi saudara, kenapa? Apa bukti mereka telah mencapai tujuan imannya? Mereka mengasihi Tuhan, sekalipun mereka belum pernah melihat dia. Belum pernah melihat Tuhan di sini mempunyai dua makna, saudara. Memang pada waktu itu penerima-penerima surat ini adalah orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Yesus secara fisik pada waktu kedatangannya yang pertama. Dan yang kedua juga, dalam kondisi pada gereja mula-mula pada waktu itu, seringkali mereka menghadapi tantangan, seringkali menghadapi cobaan.
Seringkali mereka menghadapi penderitaan oleh karena situasi. Untuk mempertahankan iman mereka, mereka harus berkorban dan menderita. Dan dalam situasi demikian, mereka belum mengalami pertolongan Tuhan. Mereka belum mengalami Tuhan menyatakan dirinya dan membebaskan mereka dan menolong mereka. Namun demikian, mereka tetap hidup mengasihi Tuhan. Jadi saudara, bukti seseorang sudah mencapai tujuan imannya, apapun situasi dan kondisi hidupnya, dia tetap mengasihi Tuhan. Saudara, saya tidak tahu seberapa lama saudara sudah menjadi pelanggan di channel ini. Seberapa lama kita sudah berdoa bersama. Tetapi saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa apapun situasi kondisi saudara, mungkin sampai saat ini sudah sekian lama kita berdoa bersama, sudah sekian lama saya menopang saudara di dalam doa. Mungkin sampai saat ini saudara belum menerima jawaban, belum melihat Tuhan menyatakan diri dalam bentuk kesembuhan, belum menyatakan diri melalui mujizatnya dalam bentuk berkat-berkat, belum menyatakan diri melalui mujizatnya dalam bentuk jawaban doa dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi saudara tetap mengasihi Tuhan. Sekian lama sudah berdoa belum dijawab oleh Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Sekian lama sudah berdoa untuk kesembuhan tetapi belum sembuh juga, tetapi tetap mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena saudara sudah mencapai tujuan iman saudara. Saudara, saya bangga sekali. Saya pernah menggembalakan seorang anak Tuhan, di mana dia datang ke gereja, di gereja yang saya gembalakan. Dan orang ini, suami istri mereka tidak pernah ke gereja sebelumnya. Tetapi akhirnya mereka datang ke gereja suami istri. Suaminya ini mengalami sakit. Dia stroke pada waktu itu, sehingga harus dijemput pakai mobil dan diantar lagi pakai mobil angkutan. Dan saudara, apa yang terjadi? Pada saat dia datang, dia memohon kesembuhan. Dia meminta supaya Tuhan menyembuhkan. Dan dalam prosesnya melalui pemuritan yang saya buat, akhirnya dia mengalami Tuhan. Dan dia percaya bahwa Yesus sudah mati bagi dia. Dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan satu kali saudara, ketika dia mengalami drop, saya datang ke rumah, saya mendoakan dia. Betapa luar biasanya saya mendengar kalimat-kalimat yang dia ucapkan. Dia berkata, "Pendeta, sekarang yang paling saya rindukan dan paling saya syukuri bukan atas kesembuhan. Bahkan bagi saya, sembuh atau tidak sembuh itu tidak masalah. Kenapa? Karena sekarang saya sudah mengalami keselamatan dalam Yesus." Dan waktu itu saudara, dia sering kali menyanyikan lagu rohani yang sering didengar juga oleh tetangga-tetangganya. Dia selalu berdoa, hidup ini adalah kesempatan. Jadi dia gunakan kesempatan-kesempatan yang ada dalam hidupnya untuk memuji-muji Tuhan. Sekalipun dia belum disembuhkan, tetapi dia tetap mengasihi Tuhan. Dia gunakan waktu untuk memuji menyembah Tuhan. Bahkan sampai dia mati saudara, dia tetap mengasihi Tuhan. Luar biasa. Itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Orang yang sudah mencapai tujuan imannya, sekalipun dia belum melihat Tuhan, belum melihat mujizat, belum melihat kuasa Tuhan, tetapi dia tetap mengasihi Tuhan. Lalu yang kedua, dikatakan ayat 8 tadi saudara, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihi dia. Lalu kedua, kamu percaya kepada dia sekalipun sekarang kamu tidak melihatnya. Lalu ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Yang kedua adalah mereka tetap percaya kepada Tuhan sekalipun mereka belum melihat mujizat Tuhan, belum melihat penyataan Tuhan, belum melihat kuasa Tuhan. Tetapi mereka tetap percaya kepada Tuhan. Karena mereka sudah mencapai tujuan imannya, yaitu keselamatan jiwanya. Saat ini saudara, tetaplah percaya kepada Tuhan apapun situasi dan kondisi hidup saudara. Sebagai bukti saudara sudah mencapai tujuan iman saudara. Percayalah, tetaplah percaya. Lalu kemudian yang terakhir saudara, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Yang ketiga, mereka tetap mampu bergembira bersukacita dalam Tuhan, karena mereka sudah mencapai tujuan imannya, sekalipun mereka belum melihat mujizat dan campur tangan Tuhan. Mereka tetap bersukacita. Puji Tuhan saudara.
Apapun yang saudara alami saat ini, biarlah saudara tetap hidup dalam sukacita, karena saudara sudah mencapai tujuan iman saudara, yaitu keselamatan jiwa saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Biarlah di dalam perjalanan hidup saudara, saudara tetap mampu mengasihi Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, dan tetap bergembira, bersukacita dalam Tuhan, karena saudara sudah diselamatkan. Puji Tuhan saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa. Biarlah saudara tetap hidup dalam iman, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Mari kita berdoa bersama saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya setiap saudara sudah dibangkitkan iman saudara melalui renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan tiba waktunya saat ini kita akan datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan saudara, menyerahkan segala beban, persoalan, penyakit, dan segala aspek kehidupan saudara. Kita akan datang kepada Dia, berseru kepada Dia, dan memohon kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saya akan menopang saudara dalam segala kerinduan saudara. Kita akan bersepakat bersama, memohon bersama kepada Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang baik. Dia akan mendengar seruan-seruan kita, dan Dia Allah yang sanggup menjawab segala doa dan seruan kita kepada Dia saudara. Itu sebabnya saat ini datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan hati di hadapan Tuhan, dan datang kepada Dia dengan iman yang benar bahwa Allah kita sanggup untuk melakukan segala perkara. Puji Tuhan saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa. Terlebih dahulu, saya rindu setiap saudara menaikkan permohonan-permohonan doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi beban saudara saat ini? Apa yang menjadi persoalan saudara? Apa yang menjadi kerinduan saudara? Mari ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari serukan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Mari kita berseru bersama, bersepakat bersama memohon kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ini satu persatu. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala sesuatu dalam kehidupan mereka. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan mereka yang mereka serukan saat ini. Apa yang menjadi masalah, persoalan, beban hidup mereka yang mereka serukan dan serahkan kepadamu saat ini ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang mendengar anak-anak-Mu saat ini. Engkau kiranya yang mendengar tangisan dan seruan anak-anak-Mu. Tolong setiap anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Engkau Allah yang mengerti. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Engkau mengerti jeritan hati mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan lawat, Tuhan tolong, dan Tuhan berkati anak-anak-Mu ini. Dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Kami bersepakat ya Tuhan, dan kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan menjawab seruan anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu saat ini berdoa khusus untuk segala beban dan persoalan saudara. Apapun yang menjadi persoalan saudara, mari naikkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada di antara mereka yang sedang memikul beban persoalan yang berat, memikul beban persoalan yang rumit, baik persoalan dalam kehidupan pribadi mereka, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, persoalan dalam usaha pekerjaan mereka, bisnis mereka, ekonomi mereka. Tuhan, hamba berdoa, hamba menopang anak-anak-Mu ini dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menolong anak-anak-Mu dalam beban pergumulan dan persoalan mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan membela anak-anak-Mu
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Nyatakan karya-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kau angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Jawab anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan mereka. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bersyukur jika ada anak-anak-Mu yang saat ini ada dalam keadaan sehat. Bapa yang baik, berkati terus kesehatan mereka. Berkati terus ya Tuhan, sehingga anak-anak-Mu bisa maksimal dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka kepada Tuhan. Ketika mereka ada dalam keadaan sehat walafiat, Tuhan tolong dan berkati terus kesehatan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit saat ini. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang terbaring karena sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan kiranya campur tangan Tuhan tolong. Tuhan nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudara, angkat tanganmu kepada Tuhan. Serukan mujizat daripada Tuhan. Serukan kesembuhan daripada Tuhan terhadap segala penyakit saudara. Taruh tangan kiri saudara di dada saudara atau di bagian tubuh saudara yang sakit dan harapkan mujizat dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Serahkan segala penyakit saudara kepada Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit jantung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini Engkau kiranya yang campur tangan, menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit jantung. Apakah mereka mengalami penyempitan? Apakah mereka mengalami pembengkakan di jantung? Apapun yang menjadi masalah jantung mereka, Tuhan tolong, Tuhan ulurkan tangan, Tuhan kerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan jantung anak-anak-Mu, fungsikan jantung mereka secara normal dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan dan kesembuhan Tuhan menjadi bagian anak-anak-Mu. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin gagal ginjal. Mungkin ada anak-anak-Mu yang bahkan saat ini sedang menjalani proses pencucian darah karena masalah ginjal. Bapa yang baik, hamba berdoa, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kerjakan kesembuhan bagi mereka, pulihkan kembali fungsi ginjal mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, kanker apapun itu, Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan. Nyatakan mujizat kesembuhan dari penyakit kanker di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami yakin dan percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bahkan saat ini kami berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Tuhan tolong ya Bapa, normalkan tensi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi mereka untuk mengelola pola pikir mereka, karena itu mempengaruhi. Mengelola cara makan mereka, karena itu juga mempengaruhi. Tapi melebihi daripada semuanya itu, biarlah Engkau yang melakukan mujizat bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Lakukan perkara besar bagi kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka dari penyakit mereka ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi dalam nama Tuhan Yesus. Ada begitu banyak anak-anak-Mu yang membutuhkan sokongan doa.
terhadap penyakit asam lambung mereka. Bapa yang baik, kami berdoa untuk penyakit gastrik ini Tuhan, penyakit GERD ini, penyakit asam lambung ini. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami stres karena penyakit asam lambung mereka. Tuhan, tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Pulihkan dan sembuhkan penyakit asam lambung mereka dalam nama Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara yang dahsyat terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan penyakit asam lambung mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Mungkin selama ini ada anak-anak-Mu yang sudah terganggu tidur mereka sekian waktu lamanya oleh karena penyakit asam lambung mereka. Tuhan, biarlah malam ini anak-anak-Mu dipulihkan, mereka bisa beristirahat tenang, mereka bisa tidur nyenyak dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu, mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara yang dahsyat di dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, sembuhkan ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi mereka. Engkau Allah yang berkuasa, sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Bahkan mungkin ada yang sudah begitu parah sehingga dokter pun sudah angkat tangan. Tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah angkat tangan. Engkau Allah yang terus mengulurkan tangan dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Bapa yang baik, kami juga berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat kesembuhan-Mu. Normalkan kolesterol anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami asam urat, juga Tuhan normalkan. Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan kerjakan mujizat bagi kehidupan anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit lever, Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat. Engkau Allah yang menyembuhkan. Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit yang belum disebutkan. Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau kiranya yang mengerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kerjakan kesembuhan. Kami percaya mujizat kesembuhan sedang Tuhan kerjakan. Akan banyak kesaksian-kesaksian yang kami dengar, di mana anak-anak-Mu menyaksikan bagaimana Engkau mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar Engkau campur tangan di tengah-tengah keluarga mereka. Menjadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang berserah kepada Tuhan, keluarga yang ilahi, yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu, ajar mereka ya Tuhan untuk berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga mereka. Sebagai anak, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai orang tua, jamah semuanya anak-anak-Mu untuk mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu yang percaya kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Hamba juga berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya menolong kehidupan anak-anak-Mu, masa depan mereka. Anak-anak-Mu yang masih ada dalam bangku studi, Tuhan kiranya memberkati studi mereka.
Berikan kecerdasan bagi mereka, dan biarlah anak-anak-Mu, ya Tuhan, Engkau memberkati studi mereka sehingga studi mereka berhasil, sehingga kelak mereka bisa bekerja, sehingga kelak mereka bisa berhasil. Itu sebabnya berkati ya Tuhan studi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan dan profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan, Engkau yang menolong anak-anak-Mu yang berperan atau berprofesi sebagai pebisnis pengusaha. Tuhan tolong, berkati mereka dalam bisnis dan usaha mereka, supaya bisnis dan usaha mereka bisa berkembang, bisa berjalan, bisa semakin maju, sehingga bisnis dan usaha ini akan menjadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha dan pebisnis. Tuhan campur tangan, Tuhan yang melawat, dan Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami kebangkrutan, usaha bisnis mereka hancur karena kondisi yang ada saat ini, Tuhan kiranya mengulurkan tangan dan membangkitkan kembali usaha dan bisnis anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu. Engkau sanggup melakukan perkara yang dahsyat dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani, berprofesi sebagai petani. Tolong lawat dan berkati mereka ya Tuhan, supaya mereka bisa berhasil dalam apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka tanam, dan apa mereka tuai. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para petani dalam tanggung jawab mereka yang mulia untuk mencukupkan kebutuhan pangan ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para buruh dalam profesi mereka. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Dan Tuhan yang bekerja sehingga keadaan dan kehidupan anak-anak-Mu semakin baik. Berkati mereka para buruh ya Tuhan. Berkati, jadikan mereka jadi orang-orang yang tangguh dalam pekerjaan mereka, jadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam pekerjaan mereka, dan berikan keamanan, keselamatan kerja bagi mereka selalu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer, sebagai apapun mereka ya Tuhan, baik sebagai guru dan sebagai apapun mereka, bidang apapun yang mereka tangani, mereka yang bekerja sebagai honorer. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Engkau yang menjadi pembela dan penolong bagi kehidupan anak-anak-Mu. Mereka yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, Tuhan juga memberkati dalam bidang apapun mereka yang bekerja sebagai pegawai di sana. Tuhan campur tangan, Tuhan yang melawat, Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berdoa Tuhan bagi para medis dalam situasi yang sekarang ini. Tuhan tetap tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Jagai, lindungi mereka, berikan selalu kesehatan, daya tahan tubuh yang kuat bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, baik mereka dokter, bidan, perawat, semuanya. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para PNS ya Tuhan. Biarlah setiap para PNS mengabdi bagi bangsa ini. Campur tangan-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai PNS. Berkati para pejabat negara. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong mereka untuk mengabdi dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan, berkati. Bahkan TNI Polri, Tuhan juga yang campur tangan, memberkati mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini, menjaga keamanan bangsa ini. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri, berkati hidup mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan kami teringat
bagi para pensiunan. Tuhan juga yang menolong mereka, Tuhan. Engkau kiranya yang memberikan damai sejahtera, semangat hidup, sukacita bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang ada dalam situasi pengangguran oleh karena sulitnya keadaan saat ini. Tuhan, tolong bela anak-anak-Mu, Engkau persiapkan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Inilah doa-doa kami, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Engkau kiranya yang memberkati hidup mereka, Engkau kiranya yang menolong mereka, Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Ini doa kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar kami. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup menjawab seruan dari anak-anak-Mu. Ini doa kami Bapa, kami datang kepadamu dengan penuh iman bahwa Engkau Allah yang berkuasa menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setiap saudara sudah diberkati di malam hari ini. Setelah saudara mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, saya percaya kasih karunia Tuhan melimpah dalam kehidupan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara akan berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini, melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan kita kembalikan hanya bagi Tuhan. Dan kita bersyukur buat kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.